بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الفتاح الرزاق الكافي الغني الوحيد المجيد الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه هداه. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي حق سيدنا محمد وبحق آل دستوركم يا أهل النوبة ويا أهل النور ويا أهل الحل والأقد. إخواني وأخواتي رحمكم الله. Para ustaz, para asatidz, Ustaz Masani, Ustaz Abdurrahman Baksir yang saya hormati, adik-adik semuanya yang saya sayangi dan semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bersama-sama kembali berkumpul di Masjid Nur Sobah ini untuk melanjutkan kajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semua, jadikan majlis ini majlis yang khair, majlis yang barakah, dijadikan salah satu sebab kebahagiaan kita di dunia hingga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sampai mana Ustaz Masani? Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Adallahu ankum. Kasyam'atil maqsurah mujawharun yakbalu kulla surah. Ini ya. Jadi kemarin minggu lalu kita jelaskan bagaimana Imam Ramli menyatakan wa tanhalul ummu walidah bil ab zajran lahu 'anil khala' wal la'ib. Ya. Seorang ibu ya, mencegah ya, anaknya, begitu juga bapaknya, dari perbuatan yang tidak baik ya, kalau nakal ya. Itu. Ibu apa? Pemberi hukuman pertama ya, baru ayah yang mengulang. Jadi kalau anak yang nakal, siapa yang harus didik pertama? Ibunya. Ibu yang tegur, baru bapaknya kalau masih diulang. Ya. Engkau menjadikan ayah itu dalam pandangan anak adalah sesosok orang yang kuat, yang dewasa. Ya. Jika terus-terusan atas perbuatan yang tidak baik, maka itu akan berbahaya dalam penyampaian ayah ya, kepada anak-anak. Nanti kamu akan paham nanti kalau dewasa ya. Jadi ini buat orang tua ini ya. Dia dalam pandangan orang tuh, anak tuh memandang bapaknya sosok yang paling sempurna ya, makanya harus dicontohin yang bagus ya. Maka perhatian, jangan sampai nenek-nenek, kakek-kakek ya, jika bapak atau ibu sedang memarahi anak-anak ya, baru akhirnya mencegah, marah dengan tidak baik daripada anak-anak ya. Karena anak itu mendengar ya, atau mungkin bahkan si kakeknya mengatakan, kalau kamu pukul dia, saya tidak ridho sama kamu. Nah, ini bahaya ya. Atau bilang jadi jaminan ya, anak cucu bilang sama kakek ya, kalau kalau kamu dimarahi atau dilakukan semena-mena, bilang sama kakek. Nah, ini bahaya lagi nih ya. Duduk dengerin aja. Ini musibah yang besar ya, menunjukkan tidak baik ini. Jadi anak-anak nanti bingung mengikut bapak mau mengikut kakek ini ya.
mencegah daripada perintah, daripada tembusnya perintah daripada orang tua, bahkan nanti ngelawan ya. Kalau sudah besar bukan begitu ya. Apalagi kalau meninggal kakeknya ya. Nah, bahaya nih, kalau biasa dibelain ya. Dia bersandar ya, bersandar ya. Ini penghancuran kepada bangunan, menghancurkan kepada anak yang soleh ya. Jadi mau membentuk anak soleh itu nggak gampang ya. Ya, tidak mengapa kalau yang salah orang tuanya atau salah satunya dalam memukul, dalam memarahi ya. Maka tidak mengapa kalau dimarahinya secara sembunyi-sembunyi tanpa didengar orang tuanya. Bapaknya salah, ibunya salah, kakeknya lihat nih atau neneknya lihat, panggil aja, jangan sampai anak tuh melihat. Seandainya ada 1000 orang membangun, ada 1 orang yang menghancurkan, itu cukup untuk menghancurkan. Bagaimana kalau yang membangun cuma 1 orang, di belakangnya ada yang menghancurkan 1000 orang. Nah, sekarang nih kita mau didik anak, mau membangun akhlak dia. Ini lingkungan nih, dari jalan, dari teman, dari Facebook, dari media sosial, handphone dan lain-lain. Nah, itu mau menghancurkan ya. Hati-hati ya, wahai nenekku, wahai kakekku, sabar, jangan masuk-masuk ketika memarahi atau memberi hukuman kepada anak-anak. Dan kita sebagai orang tua kalau mau memberikan hukuman harus menjelaskan kenapa sebabnya, nah, supaya dia ya. Nah, dikatakan di sini kenapa harus memberikan contoh teladan yang baik kepada anak. Iz qalbuhu kasyam'ah al-maqsurah. Karena anak itu hatinya seperti lilin yang pendek ya, mujawharun, menerangi, yakbalu kullu surah, semua yang gambar dicontoh sama dia. Dengerin jangan lihat di belakang sini ya, paham ya. Nanti ditanya sama Habib nanti. Wa yanbaghi lahum bi ayyu'awwidu, maka seyogianya, seharusnya bagi mereka untuk membiasakan auladahum, anak-anak mereka, fi'l tuqa liyas'alu, perlakuan ketakwaan agar mereka senang, bahagia ya. Wa madumna angkara anna man ta'awala alaihi jamil. Kita udah tahu nih, siapa yang membiasakan sesuatu yang bagus atau membiasakan sesuatu yang jelek, akhirnya lama-lama jadi kebiasaan ya. Akhirnya susah, udah biasa main handphone, pas diputusin susah. Biasa sholat duha, biasa ngaji, pas nggak ngaji nggak enak ya, kan begitu ya. Kebaikan begitu, keburukan juga begitu ya, jadi diawasi ya. Maka apa yang dituntut? Maka yang dituntut bagi seorang orang tua, bagi pendidik ya, istiqlal hazil khazlah fa na'awlu ala fi'at tuqa, yaitu membiasakan mereka, menyibukkan mereka dengan melakukan pekerjaan yang baik ya, perlakuan bertakwa. Ketakwaan apa ya, yang kamu harus perhatikan daripada seorang anak kecil yang tidak tahu berbicara aja, tidak tahu ngomong aja nggak tahu, bagaimana mendidikin takwa sama anak kecil? Banyak ya, yaitu jangan cetak-cetak, nggak boleh nggak boleh kalau lagi di masjid ya. Jadi kita sibukkan keinginannya dalam berbicara, mengikuti kepada siapa yang dia dengar dan apa yang dia dengar. Contohnya ya, kita ajarkan untuk mengucapkan afdal kalimat
Apa seutama-utamanya kalimat Allah? Kalau ditanya apa kalimat apa yang terbaik? Allah. Ngomong juga, ucapin mulut. Allah, Allah, Allah. Nah itu anak-anak orang tua tuh ngajarin pertama tuh apa? Allah. Terus di telinganya didengarkan, ya. Naj'alu ataran fi udhuni, di telinganya, ya. Maka dia akan mengeluarkan dari mulutnya kalimatnya, ya. Diulang-ulang sehingga kita mendengar dengan bahasa yang jelas. Anak dari kecil, dari bayi udah bilang Allah. Nah, Siti Fatimah Zahra binti Rasulullah pertama yang dia ucapkan, ya, adalah kalimat Allah, ya. Ahad, nggak mau kasih dua, nggak mau. Allah ahad, ahad satu, ya. Wa tab'an isma wal ilal ma'bud min fami walidi bari. Tentu, ya, kalau anak ini diperdengarkan kalimat Tuhan yang disembah dari mulut orang tua, fa yufidu alaihi wa ala walidi anwar khairat katsira, maka akan diberikan atas anak tersebut, atas kedua orang tuanya, cahaya kebaikan yang banyak, ya. Walaysa minas sarajah, dan bukan termasuk keadaan yang bersahaja, ya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang barat, ya, orang-orang timur, ya, yang mereka mengenyangkan dengan budaya barat yang rusak, ya, atau budaya komunis, ya, di timur itu, ya. Ini bukan termasuk bersahaja, ya. Kita lihat beberapa tahun yang lalu, ya, jika seorang ayah menginginkan dari anaknya yang kecil, yang belum balik, yang belum mencapai 1 tahun, ya. Jadi kalau orang dulu tuh, kalau anaknya pengen senyum gitu, pengen lihat anak si orang tua, pengen lihat bayinya senyum, bagaimana? Allah 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 gitu, Allah Allah Allah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, diulang-ulang, Allah Allah Allah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allah Allah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allah 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 Allah, Allahumma shalli. Itu yang begitu ciluk, bukan yang itu, ganti sama Allah Allah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Kalau punya bayi, punya adik, ya, begitu diperdengarkan tuh anak-anak tuh dengan kalimat Allah, baru sembari salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diulang-ulang, nanti keluar tuh sirnya, keluar rahasia kalimat Allah itu, senyum, ya. Maka engkau akan melihat orang hadirin, ya, terbang gembira, senyum setelah datangnya, setelah zikirullah, setelah mengingat Allah, setelah menyebut Allah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad. Ini satu contoh ini, ya. Sudah besar dikit, ajarkan mereka menggunakan tangan kanan. Nah ini sekarang kalau makan tangan apa? Tangan apa kalau makan? Ayo. Tangan kanan, ya. Ini kanan. Nah, kanan, makan kanan. Minum kanan juga. Nih. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Baca bismillah. Salaman, bakulasi kanan. Bawa makanan, bawa buku, tangan kanan, ya. Semua pekerjaan yang bagus menggunakan tangan kanan. Kebalikannya apa? Tangan kiri, cebok tangan kiri, ya. Nah itu
ya, yang kok jorok-jorok ingus. Ya, tangan kiri, ya, nah itu. Ya. Nah kemudian kita masuk kepada kebiasaan yang tidak masuk di dalamnya kanan ataupun kiri. Ya, seperti apa? Ini mengusap apa? Mengusap. Mau pakai handuk, mau tangan kanan boleh, tangan kiri boleh. Ya, atau mau apa? Cepret, ya. Nah, menyeka air, nah itu. Cuci muka, wudu bagaimana? Mau tangan kanan boleh, ya. Bahkan dua-duanya bagus. Nah, ya enggak, tangan kanan itu. Ya. Ghusl bil ma, ya. Jangan bernafas ketika minum. Kalau minum nggak boleh nafas. Nggak boleh. Minum sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Gitu. Jadi, hampir nggak putus-putus. Jangan. Kalau minum sedikit, turunin. Minum lagi, turunin. Nah, baru 3 kali. Sunnah Nabi, ya. Kalau minum itu masalah-masalah kecil harus. Nanti Ustaz Masani liatin nih. Kalau lihat besok praktek contohin. Ini kan teori doang. Kalau biasa nanti satu-satu praktek. Ya, dulu Habib ngajar wudu anak-anak di majelis dulu, di Al Khairat di Kalumpang dulu. Itu teori dan praktek. Secara teori selesai, baru praktek semuanya satu-satu dites wudu yang benar dengan sunnah-sunnahnya, dengan yang wajib-wajibnya, ya gitu. Wa natawassa ma'ahu fil 'ada fil akal, ya. Ya. Makan, kalau makan bagaimana? Makan yang dekat sama kamu. Jangan mau yang di jauh sana. Ini meja makannya sini, ya, itu yang di depan matamu itu, ya. Nah, ini adab makan ini. Ya. Apalagi kalau ada tamu, ya. Nah, atau di luar rumah. Ya, supaya tidak ada orang mentertawakan kamu. Ya. Dan seorang anak tidak mau direndahkan. Ya. Maka kita berbicara jangan bicara yang mudah dicerna, ya. Seperti kita membiasakan agar tidak membiasakan meminum minuman orang dewasa. Apa minuman orang dewasa? Kopi, ya. Ya. Nah ini kita lagi anak-anak masih kecil nih. Yang ini so besar-besar yang ini. Ini yang kecil-kecil, ya. Masih biasakan minum susu. Nah, ini minuman anak dewasa, kopi, teh. Nah, itu jangan dulu, ya. Itu dibiasakan, ya. Karena mempengaruhi kesehatan, ya. Anak kecil nggak boleh. Ada makanan-makanan dewasa nih. Nah sekarang nih di warung-warung juga ngeri itu, ya. Yang bahaya buat anak kecil, ya. Kalau biasa jangan biasain makan-makan yang di minuman-minuman murah tuh, ya. Nah, itu bahaya, banyak kimianya, ya. Atau minum sisa, sisa ini ada apa? Sisa kopi tamu, jangan sih. Ada teh tamu, itu jangan, ya. Ini aib. Kalau dalam ilmu nahwu namanya apa? Ilmu apa? Ilmu akhlak namanya aib, ya, pamali, ya. Itu menunjukkan galil adab, ya. Itu fahadzal kibar sini. Ini adalah buat orang-orang yang besar. Adapun anak kecil minum susu, ya. Dan tidak ada buat orang tua susu di botol, nggak ada. Nah, anak kecil kan susunya di botol. Ya enggak? Ini ada yang masih minum susu botol, ada. Nah, so di gelas semua. Ya enggak? Nah, kalau suap
nyuapnya yang sedikit, kecil-kecil, jangan makan supaya gampang ngunyahnya. Ngunyah berapa kali kalau makan? Nah, 21 atau udah bagus tuh. Ini jangan baru 3 kali telan, jangan, pelan-pelan sampai hancur dulu. Nah, itu manfaatnya kalau kita mengunyah, makanan jadi lembut, ludahnya keluar, nanti enzim keluar, membantu pencernaan, bagus ya. Makan mah banyak sekarang anak-anak kecil, saya punya murid di sana dulu kena gula baru kelas 4 SD meninggal, 5 ya, kelas 5 SD. Kenapa? Karena minumnya itu minuman yang apa, manis-manis terus ya. Nyuap yang kecil. Kalau Nabi Muhammad makannya korma, jadi 3 jari. Nah, kalau kita kan nasi, maksudnya makan pakai sendok, pakai tangan lebih bagus. Pakai tangan. Ya, kalau pakai tangan lebih bisa pakai tangan. Ya. Kecuali apa yang kuah, bakso, yang apa tuh, yang apa sop, ya itu pakai sendok. Ya. Nah sekarang biasakan duduk yang baik. Jangan ngobrol, nanti gue pukusin loh. Sini. Jangan suka ngobrol. Saya dengerin aja, nggak mau. Sini. Nah, ngobrol sendiri kalau lagi di sekolah juga nggak boleh. Bukan di sini aja. Kalau guru lagi nerangin, murid denger. Jangan ngobrol sama murid. Paham? Nah. Duduk yang benar, duduk yang baik. Mana duduk yang baik? Bagaimana? Coba. Ya, duduk yang baik nih, Habib. Contohin nih. Tangan gini. Jangan begini. Jangan begini. Gini. Tangannya gini. Nah ini, duduk nih. Dengerin nih. Lihat duduk yang baik sini. Lihat sini, cara duduk yang baik. Tangannya di sini. Nah begini, tangannya begini. Kecuali megang buku, mau tulis, itu lain lagi ceritanya. Jangan lu begini duduk, sombong. Paham? Nah itu duduk tuh, cara duduknya diajarin sama Habib tuh. Ya, duduk yang baik. Ya. Apalagi kalau ada orang tua, kita lagi duduk nih, sempit tempatnya. Ada orang tua datang. Kita pindah supaya kasih tempatnya buat orang tua. Apalagi kalau kursi, dia orang tua nggak bisa duduk di bawah, persilahkan dia duduk di kursi buat orang tua ya. Udah tua-tua boleh sandaran ya. Tapi anak-anak belum 40 tahun jangan biasaan sandar, jangan ya. Belum 40 tahun begini tegak, ini tangan di bawah, gitu. Gitu. Nau'il qanaah, dan biasakan qanaah. Tahu qanaah? Menerima bagian sesuai. Tidak dibagi sama ibunya, dibagi sama bapaknya, dibagi sama ustaz. Makanan jangan rebutan. Santai. Terima semuanya, dapat satu semuanya dapat. Jangan orang dapat satu malah pengen 2, nggak boleh. Ya, harus semuanya sama. Ya, merasa qanaah namanya. Menerima menerima bagian masing-masing. Paham tuh? Itu siapa di belakang? Makanya sini, kamu pindah, kecil juga. Situ, pindah situ supaya kelihatan. Kamu putih, kopiah putih sih. Udah. Yang penting semuanya harus kelihatan. Jangan ngumpet di belakang. Udah kecil di belakang, oke. Ya, yang tinggi-tinggi di belakang, apa? Ya. Biasakan nerima. Tidak boleh meminta, menuntut lebih dari haknya. Ya. Biasanya suka menggunakan apa? Senjata apa? Senjata air mata, nangis. Kakaknya dapat 10.000 karena dia SMP. Anaknya SD dapat 5.000. Seperti itu contohnya.
itu namanya adil. Ya, lain lagi kalau satu kelas, satu pengajian, nah, itu bagiannya sama. Ya, nah, itu. Jangan menangis, ya, mengambil apa yang ada di saudaranya. Ya. Ya, berpanjang lebar dalam bicara, ya, wajahnya, oh ini nangis, ya, matanya merah, oh, sengaja, nah, itu ya. Nah, ini muskilah. In kana al-kibar humul ladzi yadilluna al-sihir. Ya. Ini ada sebuah muskilah, sebuah kesulitan jika orang-orang yang dewasa memberikan contoh yang tidak baik sama anak-anaknya. Ya, maka mereka akan terbiasa. Maka kita contohin yang dewasa nih, yang besar contohkan apa? Menerima keadaan, qanaah, ya, tidak rebutan. Sekarang kalau makan coba lihat, Habib lihat kalau acara maulid di sini, rebutan semuanya, kayak nggak dapat makan, antri budakan. Ayo, yang satu di depan maju duluan. Ya, yang tua-tua dulu makan, nanti yang bagian anaknya nanti diurus lagi sebagian urus. Ini kebiasaan. Kalau enggak sampai lu tua, sampai nenek-nenek, sampai kakek-kakek, begitu nggak berubah, rebutan terus makannya. Kenapa? Dari kecil nggak dibiasain. Ini Ustaz Masani tanggung jawab deh. Ya, besok-besok kalau ada acara maulid, Isra Mi'raj atau bikin acara buka puasa bersama, jangan rebutan makanan. Santai, semua dapat. Ya, nah, zaman panitanya yang pinter, jangan ngurus diri sendiri, ada yang bagiannya. Ya, begitu. Paham tuh? Jelas. Ya, jangan pakai senjata air mata, senjata air mata itu, ya, supaya dapat. Atau orang dewasa memberikan sisanya minuman yang sama anak-anak, itu juga nggak boleh. Ya, sisa kopi itu teh, kalau diberikan 1 kali 2 kali, ya, akhirnya dia meyakini bahwa itu ada haknya dia. Anak kecil nih, anak kecil, ya, di bawah seperti begini nih, ya enggak. Akhirnya kita nggak bisa melarang lagi. Ya, kalau kita melarang setelah memberi bagaimana? Akhirnya akan berantem karena udah pernah dikasih, pas nggak dikasih, marah. Ya, apa akhirnya digunakanlah senjata air mata, nangis, ya, nangis, ya, membuat hati. Sayang ke surah Amr, perkara menjadi rusak. Ya, maka berubahlah, ya, kesantunan menjadi adat yang dahulu. Ya, seperti kita tidak pernah pergi, tidak pernah datang. Ya, dan banyak perkara-perkara yang mungkin bahkan wajib untuk dibiasakan, ya, dan sulit untuk disebutkan satu-satu. Ya. Nah, kalau kita sudah bisa membiasakan anak-anak kecil kita akan bahagia. Ya, yang orang-orang tua kita nih, kita sebagai orang tua akan bahagia. Ya, kebahagiaan yang tidak bisa diukur. Ya, membuat dingin hati kita, membuat dingin orang-orang yang cinta sama kita. Ya, ini adalah anak, ini adalah contoh, ya, model. Ya. Bahkan yang akan dibicarakan oleh keluarga sama tetangga, itu anaknya si fulan tuh baik, masya Allah, ya enggak? Nah, ini contoh, ya, paham? Nah, semoga Allah melindungi kita, ya, dari orang-orang yang hasud, dari orang yang dengki, ya, yang bisa menimpa kepada anak-anak yang menjadi contoh yang baik. Ya, maka kita hendaknya menggunakan senjata putih. Tahu senjata putih, ya, daripada musuh-musuh yang hasud. Tapi bukan pedang, bukan pisau, bukan peda. Senjatanya apa? Al-Quran
Al-Karim. Bacain Al-Quran. Apa? Masya Allah la quwata illa billah. Jadi anak-anak itu didoakan, anak-anak yang baik, yang akhlaknya bagus, doakan supaya tidak kena mata, kena hasud. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Di antaranya baca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Ya, Masya Allah, barakallah, Rasul Muhammad. Bacain Alam Nashrah. Tangan kanan taruh di dada kirinya. Ayo biasain udah sholat, ya. Tangan kanan taruh di dada kiri. Tarik nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika. Baru telinganya bacain Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Biasa nggak? Bisa nggak baca gitu? Ya tiap hari ya. Udah sholat assalamualaikum assalamualaikum. Alam nashrah, ayat kursi. Itu sebenarnya doa senjata bagi anak-anak kita semuanya. Ya. Ini ada benteng yang membedakan, ya, menjaga anak-anak kita amanah. Ya, kita titipkan kepada Allah. Terus fayam bagi irdau kulli tifli, ya sampai situ ya. 14-15 ya. Wa awal asyi ila hadana. Pertama-tama yang perkara yang paling penting dalam anak-anak adalah pengasuhan anak. Ya, karena dia adalah amanah, li'annahu ma'ali amanah. Fayam bagi irdau kulli tifli, maka seyogianya menyusui setiap anak-anak. Salihatun biqauliha wal fi'li, yang baik ucapannya dan tingkah lakunya. Ya. Ta'akkad halalan la minal harami. Ta'kul, ya, kamu makan halal, bukan dari yang haram. Fattabu qalu tabi'ut ta'ami. Karena tabiat akhlak seseorang itu dikatakan mengikuti sebab makanan. Kalau makanannya makanan halal, anaknya nanti akhlaknya bagus. Kalau makan makanan haram, makanan subhat, anaknya jadi nakal. Itu pengaruh. Ya, dari menyusui, si ibu yang bakal menyusui itu makan halal, sholat 5 waktu, ya, jaga baca Quran, nanti pengaruh sama si bayi, sama si anak itu. Ya. Idza khabus rada'uhu mala ila fi'il khabith akhiran wa awwala. Jika jelek penyusuannya, maka condonglah kepada perlakuan yang tidak baik, khabith, akhlaknya jadi jelek. Akhiran wa awwala, di awalnya dan di akhirnya. Ya. Ini 3 bait ini berbicara tentang menyusui. Ya. Siapa ya perempuan yang menyusui? Apa yang dia makan? Apa hubungannya makan dengan penyusuan? Nah, apa hasilnya? Ini berhubungan semuanya. Ya, kita baca, kita bahas sedikit ya. Kita katakan di sini, sesungguhnya menyusui di hari ini ladal akhriyat ghairul takadu takunu ma'dumah. Maksudnya jarang perempuan di zaman ini, di akhir zaman ini mau menyusui anaknya. Oleh sebab itu tidak ada jadwa minal hadis minal murdi'at wa akhlaquhum wa tabahun. Ya. Dulu ada apa? Ada perempuan-perempuan yang cari uang dengan menyusui anak orang. Dia lagi hamil, kebetulan lagi keluar susunya. Nanti dia cari pekerjaan. Siapa yang mau disusuin anaknya? Sama saya. Biasa orang kaya kan sibuk, nggak mau dia nyusuin anaknya. Nah, begitu di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Ya, Nabi kita Muhammad SAW disusui oleh siapa? Halimatus Sa'diyah. Lihat, siapa yang menyusui? Namanya Halimatus Sa'diyah. Halimah artinya santun, Sa'diyah artinya bahagia. Dipilih nih Nabi Muhammad yang nyusuin, nggak sembarangan orang, orang yang santun dan orang yang bahagia. Allati sa'alat bihi,
Dengan sebab menyusui Nabi, dia senang. Jadi orang jadi perempuan yang bahagia. Sa'adah bal sa'adah kaumaha, bahkan kaumnya juga jadi bahagia. Wa sa'adat hayawanat tilkal qaryah al-mutawadhi'ah, bahkan hewan-hewan yang ada di kampung itu yang Nabi Muhammad tinggal, itu kampung Bani Sa'ad, menjadi kambing-kambingnya jadi senang semua, bahagia. Rumput subur tumbuh. Ya, itu antara Mekah, ya, dan Taif. Jadi hampir sekarang ada itu kampung Bani Sa'ad namanya, ya, antara Taif dan Mekah. Nah, kampung Bani Sa'ad, ya. Hani'an laki ya Halimatus Sa'diyah, halum wa sa'ad. Beruntung kau hai Halimah Sa'diyah menyusui Nabi Muhammad SAW, ya, santun dan senang. Ta'alu bina ila bait Abdul Muttalib. Ayo, ini beliau menyatakan, Habib Husain nih, ya, Habib Husain bin Abdul Qadir Al-Bafaqi menyatakan, sini, ayo sini kita menjenguk rumahnya Abdul Muttalib. Siapa Abdul Muttalib? Kakeknya Nabi Muhammad, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Kita lihat bagaimana di sana ada perempuan, seorang ibu bernama Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf. Siapa ibunya Nabi Muhammad? Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf, ya, yang hidup di sampingnya yaitu Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Aminah hunak. Ini jangan dikit-dikit di kamar mandi, jadi dikit balik wudu, apa deh? Nggak boleh. Kalau mau belajar, setiap mau ngaji, sebelum maghrib kencing, buang air kecil, buang air besar. Kalau udah sholat maghrib, udah nggak ada pengen lagi ke kamar mandi, jadinya kebiasaan, ya. Di rumahnya Abdul Muttalib, di situ ada ibunya Muhammad lahir, Nabi Muhammad, ada ibunya Aminah. Durratul yatimah, disebut Nabi Muhammad apa? Durratul yatimah, permata, anak yatim yang menjadi permata. Allati la tujad la hakimah, ada di Maulid Diba tuh, yang tidak ada nilai, tidak ada tara nilainya, tidak bisa dibandingkan Nabi Muhammad dengan yang lain. Tantazir Ummu Aminah murdi'ah, ya. Nah, ibunya, jadi orang-orang dulu tuh suka menyusui anak sama orang kampung. Kenapa? Karena di kampung itu bahasanya sopan. Di kota Makkah ini kota, dari dulu kota, orang bahasanya kasar. Jadi menyusui anak-anak itu di kampung sengaja supaya anak itu jadi bahasanya jadi bahasa yang sopan. Nah, ibunya satu hari tunggu, siapa itu yang mau menyusui anakku ini, ya. Nah, tatasyarraf bi hadzal tifl, menjadi mulia dengan anak ini, ya, yang dengan kelahirannya keluar cahaya. Bukan hanya di kota Mekah saja menjadi bercahaya, cahayanya sampai terlihat sampai ke Qusur Rum, istana-istana di Romawi sana, ya, di Syam, ya. Ibu Aminah bertanya-tanya, tidakkah datang seseorang yang menyusui ke Mekah? Lalu datang jawaban, ya, lakin jubulul insan ala hubbil mal la hubbir radhi. Iya, cuman biasanya kebiasaan manusia itu, tabiatnya manusia suka sama uang, sama harta. Bukan hanya pengen menyusui, kalau nggak ada bayarannya nggak mau. Paham nggak? Nah, itu. Naam ya Ummu Muhammad ji'na al-murdi'at. Betul, wahai ibunya Muhammad, mereka perempuan-perempuan yang menyusui telah datang. Akan tetapi harta telah mengalir kepadanya, ya, main-mainan yang bagus telah dipalingkan dari anakmu. Nah, jadi orang-orang kaya di kota Mekah udah bawa anaknya, udah dibawa sama perempuan-perempuan sisa Nabi Muhammad, ya. Itu tabiatnya manusia, ya, tidak tidak pamrih, ada pamrihnya, ada maunya.
ya, berbuat baik ada maunya. Itu tabiat manusia. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia, ya, menginginkan sebuah perkara yang lain. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala telah memelihara Rasulullah SAW sejak kecil sehingga besar. Ya, Allah menginginkan memuliakan Halimatus Sa'diyah supaya menyusui dengan susunya, yaitu Nabi Muhammad yang penuh cahaya, yang memberikan hidayah. Ya, al-basyir nazir, pemberi kabar gembira, pemberi kabar peringatan. Wa tilka ni'matun ma kan Halimah tahlum biha. Dan itu adalah apa? Kenikmatan yang Allah berikan kepada Siti Halimah yang dia tidak pernah pimpikan. Halum mimpi. Halimah orang yang santun. Ya, bisa juga orang yang bermimpi. Halimah nggak pernah mimpi, bakal menyusui Nabi Muhammad SAW. Perempuan-perempuan pada saat datang berangkat nih, yang mau menyusui ini, mau cari bayi di kota Mekah, sudah berangkat. Ini Siti Halimah keledainya lemah, pelan-pelan jalannya, jadi ketinggalan udah. Ini udah berangkat semua ke kota Mekah, dia berangkat. Dia juga lemah, Halimahnya lemah, keledainya juga lemah. Ya, terjadi jalan. Nah, sampai dia sekarang, ya, karena lemah, disusul sama perempuan-perempuan yang bakal menyusui yang lainnya. Ya, dan mereka telah mendapatkan anak-anak, orang kaya, ya, yang orang tuanya orang kaya. Ketika Halimah sampai di kota Mekah, mereka berkata, laha baljah, laha bilahjah fiha ratha lihaliha wa muwasah. Jadi orang-orang yang perempuan-perempuan yang menyusui ini, ya, sama suami-suaminya ngeledek gitu, dengan bahasa yang meledek. Kesian nih Halimah nih, ya, ya, udah habis anak bayi di Mekah, habis, cuma sisa satu anak yatim. Ya, lillahi darruka min yatim fa inna qadruka indallahi azim. Nabi Muhammad bukan anak yatim biasa, di sisi Allah Maha Agung, mulia. Ya, telah meninggal bapaknya ketika Nabi Muhammad ada di perut ibunya. Ya, pergi Siti Aminah, Siti Halimatus Sa'diyah berangkat melihat bayi tersebut. Ya, ketika masuk di kamar melihat cahaya, Nabi Muhammad masih kecil udah bercahaya. Ya, wa akhadha bi jami' qalbiha, hatinya penuh dengan rasa cinta. Ya, terjawablah bersamanya semua anggota tubuhnya. Ya, maka berubahlah tubuhnya yang asalnya lemah menjadi apa? Kuat. Ya, kullu ila uyun yandurna hadzal khair alladzi jaa'a bisabab at-ta'khir. Ini saya terlambat ini karena akan dapat ini. Kenikmatan yang luar biasa akan menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka bicaralah Halimatus Sa'diyah dengan ibunya. Kemudian digendonglah, ya. Hamalat man sayahmil risalah, dia menggendong orang yang akan membawa risalah kerasulan, akan menunaikan amanah, akan memberikan nasihat kepada ummah. Ya, bahkan semua alam semesta ini ada di pundaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa yazul yahmil hadda ba'da intiqal ila rafiqil ala. Ya, dinaungi, ya, dengan membawa hati sampai beliau kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia melihat ini anak kecil ini, Nabi Muhammad yang masih kecil, dilihat oleh Halimatus Sa'diyah, ini bukan bayi seperti bayi yang lain. Ya, jadi sini ada taufik. Ya,
Fa Halimah laysat atana faqat dha'ifah. Sebenarnya yang lemah bukan hanya keledainya saja, Halimah juga lemah badannya, ya. Karena lemahnya tidak bisa anaknya nyusu, karena Halimah punya anak, ya, namanya Utsman bin Maz'un kalau nggak salah, itu anak saudara Nabi Muhammad satu susuan, itu juga nggak disusuin, ya. Ketika sudah menyusui Nabi Muhammad, ya, sudah mulai pertama menyusui Nabi Muhammad, fambajasat min masami uyun min laban yatadaffaq, keluar susu yang asalnya lemah, yang nggak keluar susu jadi keluar susu, ya, muncrat keluarnya, ya. Nah, tidak bisa anak-anak mempermainkannya, ya. Minum dia terus menghatin abiyaden sampai keluar apa, 2 lubang. Jadi bukan lubang satu aja, keluar lubang kenceng keluar, ya. Sampai Halimah Sa'diyah kaget, kaget sendiri, kok bisa begini, tadi lemah kok sekarang jadi seger keluar susu. Dari mana ini banyak? Bagaimana tidak kaget, sesungguhnya ini adalah Muhammad bin Abdullah, ya. Nanti suaminya akan tahu, akan ketemu, ya. Dia akan menyaksikan kenabiannya, pemberiannya di hari-hari Yaumul Fadah, Yaumul Hunain akan sampai sama dia. Innahu Muhammad allazi sabayar ma min baini aswabihi, yang Nabi Muhammad keluar dari jari jemarinya air sampai orang ratusan minum, ya, 300 orang minum dari jari-jari Nabi, jari perang, ya. Nah, qari'inan ya Halimah, ya, sejuk mata wahai Halimah, ihni'i bi ni'mah habatat 'alaika minas sama', beruntunglah engkau dengan nikmat yang Allah berikan, ya, dari langit. Nah, ini kenapa ini? Karena kita bicara menyusui, pentingnya menyusui. Bagaimana Nabi Muhammad disusui sama siapa? Halimah Sa'diyah. Nah, Halimah Sa'diyah ini pengen nyusuin Nabi Muhammad kan di kanan, maksudnya supaya berkah juga, pengen disusuin di kiri, nggak mau. Jadi ajaib itu Nabi Muhammad, dia sengaja buat kasih buat saudara susuannya, dikasih bagian itu buat saudara susuannya, ini buat beliau Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tuh? Dari kecil kelihatan namanya irhasat, tanda-tanda kenabian udah ada, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, ya. Ya, ini maaf ini panjang-panjang nih bicara, ya. Yang paling penting di sini apa? Hubungannya apa? Ya, yaitu perempuan kita hari ini, hubungannya mereka dengan menyusui anak-anak mereka. Saya tidak mengatakan anak selain mereka. Sesungguhnya perempuan hari ini hamil, lagi hamil, sudah bercita-cita tidak mau menyusui anak-anaknya. Sebagian, bukan gitu, ya. Bal hiya tu'iddu lahu lawazi wa qada qabla khuruj min batniha. Udah persiapan. Nanti kalau keluar dia susui sama anak cuma 5 bulan, cuma 6 bulan. Setelah itu berhenti. Berapa sempurnanya menyusui? 30 bulan. 2 tahun setengah buat laki-laki, 2 tahun buat perempuan kalau yang paling bagus. Sempurna. Coba 30 bulan berapa? 2 tahun setengah. Ya. Kalau 22 bulan, 24 kan 2 tahun. Nah, kalau 30 bulan di Al-Quran 30 bulan disebut. Itu buat anak laki-laki. Kalau buat anak perempuan bagusnya 2 tahun. Kalau laki-laki 2 tahun setengah. Nah, ada yang nggak menyusu, tidak merasakan susu ibunya, ya. Nah, beda lagi kalau tidak ada susu. Oh, tidak keluar susu atau sedikit. Nah, itu beda lagi, ya.
Nah, ini ada dokter mengatakan gini, setiap perempuan ya, kalau dia sehat akan keluar susu ya, dan anak yang memakan ya, dari janin, dari head ya, kan perempuan itu lagi janin ya, ini janin lahir nih, nanti timbul berhenti head, nah ya enggak, tertahan headnya, berubah itu menjadi susu, nah itu keluar dari pusarnya nih, dari pusar tuh, akhirnya tertahan head, keluarlah susu. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah. Ini keluarlah bayi, nyusu di puting ibunya ya, yang Allah berikan ilham, disimpan tuh ya, makanan yang paling baru ya. Fayaltahim al-thadi bisyawa wa syirah, dia minum dengan enak ya, keluar susu, Allah keluarkan susu ya. Nah, pertama ada 4 macam. Pertama ibu head, kemudian berubah menjadi susu ya, itu ya. Subhanallah ya. Wala yatashabah laban imra ma'a ukhra fa subhanal rahmanir rahim al mubdi' al karim. Kalau sini kan pakai susu apa? Makan apa? Supaya banyak susunya, minum jantung pisang. Nah, itu ya. Lazim ada wadha fi dan sesungguhnya susu itu tidak akan berhenti dari susu, dari puting si ibu ya, kecuali dia tidak mau. Ajaib ini, kalau udah nyusu, udah keluar susu ya, tidak akan berhenti kecuali si ibu tidak mau menyusui. Bagaimana ya? Hamad ummu ba'da wa fisuluhu fi amin, lalu disapih. Nah, disapih itu pakai yang pahit-pahit sengaja supaya bayi yang karena ibu udah nggak mau nyusuin, baru berhenti sendiri ya. Jadi Allah, kalau Allah mengetahui, dan jika Allah mengetahui keinginannya dia tidak mau menyusui, baru berhenti itu, keluar susu. Kalau dia masih mau, berhenti keluar ya. Nah, kalau begitu maka apa? Kewajiban susu disimpan ya, dengan keinginan si ibu ya. Nah, bukan karena lemahnya tubuh, bukan lihat ya, atau karena sakit, tidak ya. Fattaqina Allah ya Tuhan mu'minat, maka bertakwalah wahai ibu-ibu dalam anak-anak kalian ya. Jangan kau ganti ciptaan Allah dengan ciptaan manusia. Di mana saja dia ketahui ya, ketahuilah bahwasanya menyusui bukanlah hanya sekedar makan. Di situ ada faidah yang banyak dalam susu ibu. Apa? Kasih sayang yang ada di antara anak sama antara ibu dan anak ya. Nah, itu nanti anaknya lebih sayang sama dia kalau disusuin ya. Dan itu adalah kelezatan pertama bagi anak-anak adalah menyusu ya. Apa faidahnya menyusui anak-anak? Ini dalam ilmu-ilmu Jerman, Prancis, Itali ya. Ada anak yang menyusu dari ibunya dan tidak minum selain. Nah, itu amir radha'ah, akhlaknya, kebagusannya ya 90%. Kecerdasannya, akhlaknya jadi baik kan 90%. Kalau disusuin sama ibu, tidak ada makanan lain. Ada yang menyusui sedikit aja, nanti ditambah dengan susu sapi, itu. Nah, itu 70% kecerdasannya. Kalau anak disusui oleh ibunya ya, dididik sama ibunya tapi tidak disusui, hanya 53% kalau nggak disusuin, cuma dididik aja ya. Dan yang keempat, anak yang tidak disusui ibunya, tidak dididik, hanya berpegang sama apa? Sama pembantu, kecerdasannya hanya 23%. Ya, itu beda tuh, lihat tuh.
anak yang dididik dalam sesuatu ya. Wallahu a'lam. Sampai situ dulu deh. Ya, ini talim terakhir. Ya. Minggu depan udah masuk tahun baru. Masuk bulan Rajab, ya. Jadi libur. Saya Habib juga mau ke Bogor, mau ke Jakarta, ada perkawinan adik di Bogor. Jadi ya saya titip Ustaz Masani, Ustaz Abdurrahman Baksir, Ustaz Kene, jaga anak-anak ngaji terus, ya. Ngaji, ya. Jadi jangan dikasih ngaji Quran